Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Abraham di sini, dan kita kembali di video TFC atau Teens for Christ. Nah teman-teman, untuk video Teens for Christ di tanggal 21 Februari hari ini, tema kita adalah Tahu Diri, yang ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini, yuk, aku mau mengajak kita semua untuk membukanya di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dalam hidup keseharian kami. Maka dari itu, pada saat ini kami bersyukur Tuhan mau bersabda kepada kami. Maka kami percaya Tuhan yang membuka pintu hati dan pikiran kami, agar kami betul-betul mampu memahami serta mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman semua, tema kita yang berjudul Tahu Diri diambil dari kitab Ester pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, aku akan membacakan ayat kuncinya nih dari ayatnya yang kelima. Jika baik dalam pandangan raja dan jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan hal ini dipandang benar oleh raja serta raja berkenan kepada hamba. Aku ulang sekali lagi. Ester 8 ayat 5. Jika baik dalam pandangan raja dan jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan hal ini dipandang benar oleh raja, serta raja berkenan kepada hamba. Teman-teman, dikasih hati minta jantung. Mungkin itu adalah ungkapan yang sering didengar ketika seseorang berperilaku ngelunjak atau menjadi lupa diri ketika berelasi sama orang lain. Biasanya perilaku ini muncul karena seseorang merasa dekat, merasa diperhatikan, dan mendapat prioritas dari orang lain. Akibatnya sikap ya semau gua menjadi perilaku yang muncul. Teks Alkitab kita pada hari ini menunjukkan bahwa Ester adalah pribadi yang tahu diri. Ia begitu dikasihi oleh raja sehingga apapun yang diminta kemungkinan besar akan dikabulkan. Ester tahu persis bahwa raja berpihak kepadanya. Namun demikian, Ester tidak lupa diri. Ia tidak berlebihan dalam meminta sesuatu. Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada raja. Dalam teks hari ini, kita dapat bersama lihat-lihat teman-teman, kalau Ester dengan rendah hati dan rasa tahu diri memohon kepada raja. Dan kita bisa lihat bahasa permohonannya tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa raja mengasihinya. Dalam permohonannya, Ester tetap menghormati otoritas raja. Apa yang dipandang baik dan berkenan bagi raja. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, sikap semacam inilah yang merupakan cara komunikasi yang baik. Ester mengerti bagaimana membawa diri, Ester mengerti bagaimana menempatkan diri, dan Ester mengerti bagaimana ia menjaga dirinya dengan tepat. Hal-hal semacam inilah yang membuat raja jatuh hati padanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sikap Ester
dapat menjadi cermin atas sikap kita dalam meminta kepada Tuhan. Terkadang kita suka memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dalam hal kita meminta. Kita menganggap sudah seharusnya Tuhan memberi apa yang kita minta. Apalagi jika kita merasa bahwa kita baik, kita merasa bahwa kita setia mengikuti Tuhan. Makanya tidak jarang sikap semacam ini menimbulkan arogansi rohani. Ada timbul kesombongan dalam diri kita. Merasa diri paling baik, merasa diri kita layak untuk didengar, merasa diri kita layak untuk dituruti oleh Tuhan. Melalui pengalaman Esther, kita belajar tahu diri di hadapan Tuhan. Kita bukanlah siapa-siapa, tetapi Tuhan berkenan untuk mengasihi kita yang bukan siapa-siapa ini. Karena itu, kita jangan melunjak. Kita tahu diri. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang kita hargai, Tuhan yang kita hormati. Dan kita juga tahu diri bahwa kita bukanlah orang atau manusia yang sempurna di mata Tuhan yang begitu sempurna mencintai kita. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, sebelum kita mungkin kembali melanjutkan aktivitas kita setelah kita mendengarkan renungan hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk menutup renungan hari ini di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur karena hari ini cerita Esther di dalam Alkitab yang kami baca, di dalam firman yang kami baca, kami belajar untuk menjadi orang-orang, anak-anak-Mu, manusia yang tahu diri. Kami masih begitu lemah, kami masih begitu rapuh, kami sebetulnya tidak layak. Tetapi Tuhan yang begitu berkuasa melayakkan kami. Tuhan mengasihi kami yang tidak sempurna dengan kasih yang sempurna. Maka dari itu ya Tuhan, kami percaya di dalam proses hidup ini, kami selalu tahu diri. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak melunjak. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang tidak arogan, tidak merawat kesombongan dalam diri kami. Kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, anak-anak-Mu yang senantiasa patuh dalam firman-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa merawat diri dan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memeluk hati kami yang tidak dapat berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan senantiasa menemani jalan kami di tengah gelapnya dan bebatuannya jalan yang akan kami hadapi di dalam hidup ini. Kami berdoa juga untuk setiap kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, setiap sekolah dan kuliah kami, pekerjaan yang kami lakukan di rumah maupun di luar rumah. Kami berdoa ya Tuhan, selepas ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mendampingi dan juga hadir bersama-sama dengan kami di tengah aktivitas yang akan kami lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika teman-teman mau menyaksikan video-video renungan berikutnya. Bye-bye.